Welcome back everybody. This is Selamat datang kembali semuanya. Saya Pascal Lotas dari Neutrality Studies. Saya seorang profesor di Universitas Kyoto, dan hari ini saya kembali berbincang dengan Commodore Stephen Jeremy, seorang perwira Angkatan Laut Inggris yang sudah pensiun. Steve, selamat datang kembali. Steve, welcome back. Good to be back, Pascal. I've been listening to Senang bisa kembali, Pascal. Saya sudah mendengarkan beberapa podcast terbarumu. Beberapa di antaranya sangat menarik, terutama yang membahas asal-usul kaum neokonservatif dan bagaimana Zionisme serta Zionisme Kristen Amerika berperan di dalamnya. Saya benar-benar merasa itu sangat menarik. I found that absolutely fascinating. It's a lot of things actually coming together right now. The Zionist Banyak hal sebenarnya sedang terjadi bersamaan saat ini. Topik Zionis akan muncul lagi dalam 1 atau 2 hari di podcast lain. Tapi dengan Anda, saya pikir kita sebaiknya benar-benar membahas implikasi militer dari perang Iran. Nanti, mungkin sedikit tentang apa yang terjadi di laut. Karena Anda seorang kapten dan pernah bertugas di Angkatan Laut Inggris. Tapi mari kita mulai dengan semua hal militer yang terjadi di darat. Bagaimana Iran mampu menghancurkan sebagian besar, jika tidak seluruh, sistem radar AS di wilayah tersebut? Apa artinya itu? Dan jika Anda berada di sana, jika Anda yang bertanggung jawab atas hal ini, bagaimana Anda akan menafsirkannya? Maksud saya, ini pasti menakutkan bagi personel militer AS di lapangan, bukan? Yeah, no, definitely. What this is about is what we Ya, tentu saja. Yang sedang dibicarakan di sini adalah apa yang kami sebut dalam pertahanan udara sebagai pertahanan berlapis. Seperti yang saya katakan, salah satu tugas saya di Angkatan Laut adalah menjadi kapten kapal perusak pertahanan udara, Pascal. Dalam pekerjaan itu, Anda sebenarnya berperan sebagai koordinator peperangan anti-udara. Itu adalah peran defensif. Namun hal utama dalam pertahanan udara adalah bahwa prinsip umumnya adalah pertahanan berlapis. Sebagai contoh, jika Anda mengambil kapal induk, cara Anda mempertahankannya adalah dengan menempatkan kapal pengintai, kapal dengan radar jarak jauh, pada jarak tertentu. Dengan radar mereka dapat melihat cukup jauh. Lalu, semakin dekat Anda, pertahanannya justru semakin kuat. Tujuan memiliki kapal pengintai, seperti yang kami sebut, adalah untuk memberi Anda lebih banyak waktu. Dan waktu memungkinkan Anda untuk mengalokasikan sumber daya Anda. so time then allows you to allocate your resources. Maaf Twitchich. But yeah, Pickett is a vessel. Ya, kapal pengintai adalah kapal yang ditempatkan di arah ancaman. Artinya, ke arah dari mana ancaman diperkirakan akan datang. Fungsinya adalah memberi lebih banyak waktu. Ini sebenarnya dimulai pada Perang Pasifik, Pascal. Selama perang itu, Amerika mulai mengembangkan kapal dengan radar yang dapat memberi peringatan kepada kapal induk sebelum serangan tiba. Artinya, jika mereka berada misalnya 40 mil di arah ancaman, ke arah yang mereka perkirakan menjadi sumber ancaman, mereka akan mendapatkan sekitar 20 menit tambahan untuk bersiap. Hal itu memungkinkan mereka meluncurkan patroli udara tempur mereka sendiri dan siap mencegat pesawat musuh sebelum mencapai inti kekuatan kapal induk, kalau kamu mengerti maksud saya. Prinsip itu umumnya berlaku. Cara saya memandang radar-radar yang telah dihancurkan oleh Amerika adalah bahwa radar-radar tersebut biasanya berada di posisi yang saya sebut menghadap ancaman, terutama dari Israel. Radar-radar itu memberikan peringatan dini agar pasukan di darat dapat merespons. Jadi, ini bukan hanya soal peringatan dini bagi orang-orang di darat, tetapi juga tentang membantu mengalokasikan sumber daya pertahanan udara. Sistem ada teng nutal forward, refmalet van arudal datang, dan manikim nol brosyu, and mekaru nos iwithithitskan, ke sistem sad berbeda. You can allocate those to different weapon systems. But if those eyes are gone, Tapi jika mata-mata itu sudah tidak ada, dan memang sudah tidak ada dari yang saya dengar, maka tiba-tiba Anda berada dalam posisi yang jauh lebih sulit. Bukan hanya karena orang-orang Anda di lapangan mendapat sangat sedikit peringatan, tetapi juga karena efektivitas rudal pertahanan udara Anda menjadi jauh lebih rendah. Karena rudal-rudal itu datang dengan pemberitahuan yang sangat singkat. Sangat sulit untuk mengalokasikannya secara efisien. Setiap misalnya jumlah, isa harhudri parang tinggi, situasi sangat sulit. It is yan ang mga thenyu, sat sini.
Lingkungan Amerika hampir tidak melidit dan tidak oleh perspasing youth tak demans. Close to naked, and that must be an extremely uncomfortable feeling. It's not completely so because, of course, what Tidak sepenuhnya begitu, kan tentu saja yang akan terjadi, Pascal, adalah bahwa pihak Amerika akan memiliki pesawat AWACS, yaitu pesawat peringatan dini dan pengendalian udara. Pesawat-pesawat itu belum menjadi sasaran dan akan sulit bagi pihak Iran untuk menargetkannya. Pesawat-pesawat tersebut kemungkinan akan beroperasi sekitar 100 mil di belakang, saya kira, di atas wilayah-wilayah utama. Mereka memiliki radar yang sangat besar. Orang mungkin masih ingat seperti apa bentuknya, dengan kubah besar di atasnya, berbentuk lingkaran, mirip piring terbang. Pesawat-pesawat itu memberikan cakupan radar jarak jauh, mungkin hingga 4 atau 500 mil, dan hal itu memungkinkan mengalokasikan rudal dan sistem. and that again allows you to allocate missiles and systems. So there is some Jadi ada sedikit cakupan dalam sistem itu. Namun sekali lagi, yang perlu kita lakukan adalah menjaga salah satu pesawat itu tetap mengudara 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Itu adalah rotasi terus-menerus dari pesawat tersebut. Karena kita tidak boleh lengah dan menciptakan celah di mana tidak ada radar sama sekali. Jadi ini bukan situasi yang sepenuhnya bencana, tetapi mereka berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Dan sekali lagi, yang tidak saya ketahui adalah kemampuan pesawat AWACS terhadap rudal balistik dan tentu saja rudal hipersonik, yang merupakan ancaman yang sangat berat. Jadi ini adalah situasi yang jauh lebih buruk bagi orang Amerika di lapangan. Saya sedih karena mereka kehilangan orang, tapi tidak terkejut. I'm sad that they've lost people, but not surprised. Why did they not foresee that? Mengapa mereka tidak memprediksi hal itu? Maksud saya heran. Bukankah itu target-target yang jelas akan diserang terlebih dahulu? Apakah mereka sudah menyiapkan sistem pertahanan rudal dan mengira itu akan cukup untuk melindungi radar? These radars? I think there are two answers to that question. Saya pikir ada dua jawaban untuk pertanyaan itu. Itu pertanyaan yang juga pernah saya tanyakan pada diri sendiri. Maksud saya, ketika saya pertama kali ditanya, apakah saya pikir kampanye ini akan terjadi sekitar 3 atau 4 hari sebelum benar-benar dimulai, saya bilang kemungkinannya sekitar 50-50. Tapi kalau saya harus bertaruh, saya akan bertaruh bahwa itu tidak akan terjadi. Taruhan saya didasarkan pada keyakinan bahwa orang-orang akan sangat kecil kemungkinannya untuk benar-benar memulai kampanye itu, mengingat risikonya yang sangat tinggi dan manfaat yang sangat sedikit yang bisa saya lihat. Sayangnya, saya salah. Mereka memutuskan untuk mengambil risiko itu. Yang tidak saya ketahui adalah apakah mereka menghitung risikonya terhadap radar pertahanan udara mereka sendiri atau benar-benar melewatkannya. Zugin native board mereka Sith lewat Kenya. Namun menurut saya mereka duthumud I'm tall. They missed it, and it seems to me they've missed other things as well. They haven't understood the nature of the campaign properly. Mereka belum benar-benar memahami sifat kampanye tersebut. If they did miss Jadi hanya ada dua kemungkinan jawaban. Jika mereka memang melewatkannya, ya, itu bukan cara yang kompeten dalam melakukan pemikiran strategis, saya khawatir. Jika mereka menerimanya sebagai sebuah risiko, maka risikonya sangat besar. Dan bukan hanya sesuatu yang akan merugikan mereka, tetapi sebenarnya merupakan bukti dari semacam kesombongan, menurut saya, yang mungkin ada di dalam kalangan politik. Mereka percaya bahwa, terlepas dari apa yang dikatakan oleh para penasihat militer mereka, Amerika akan menang. Dan seperti yang sering dikatakan Trump, merupakan kekuatan tempur terbesar yang pernah ada di dunia. Itu tidak benar. Namun jika itulah cara mereka berpikir, kita bisa membayangkan orang-orang yang terbuai oleh narasi politik mereka sendiri hingga mengambil keputusan yang menurut saya pada akhirnya akan menjadi bencana bagi posisi Amerika di dunia. catastrophic for America's position in the world. Yeah, if I had to guess, I would think. Ya, kalau saya harus menebak, saya pikir beberapa orang yang paling terkejut dengan keputusan ini mungkin adalah personel militer di lapangan di sana, yang sudah memahami apa artinya bagi mereka bahkan sebelum rudal pertama menghantam Teheran. Kamu tahu jika sekarang kita berada dalam situasi di mana Amerika Serikat dan Israel terpaksa mengandalkan, sebut saja, cakupan radar darurat, sangat mahal, dan jauh dari seefektif sistem yang mereka miliki di darat. Jika kita sudah sampai pada titik itu, dan kita juga melihat di mana Angkatan Laut AS sebenarnya menempatkan kapal-kapalnya,
bukan. where the US Navy actually parks their ships, right? The aircraft carrier being tucked away. Ya, kapal induk itu disembunyikan dengan aman, seperti di Mediterania, bukan di Teluk sama sekali kan? Dan jarak yang dijaga Amerika Serikat antara aset-aset angkatan lautnya, dan juga gagasan dari Donald Trump kemarin, dan kita berbicara hari ini pada 16 Maret. Kemarin dia mengajukan ide ini. Hey, bagaimana kalau China, Jepang, Prancis, semua orang, kalian datang, bawa kapal kalian, dan buka kembali Selat Hormuz. Kalian tahu, kenapa tidak kalian yang lakukan ini? Dan kami akan bantu besar-besaran. It's a seriusnya. Thing 2, sangat sadar bahwa aset-aset angkatan laut ini bagi Kemarista itu yang membantu si bakat itu. Thank you. They come too close to Iran, aren't they? Yeah, Yours si Benes. that's one component of it. Salah satu komponennya adalah perubahan mendasar dalam cara kita memandang peperangan. Tiba-tiba, karena kesulitan kita dalam mencegat rudal balistik dan hipersonik, keunggulan telah berpindah kepada pihak yang memiliki kemampuan tersebut. Sekarang, jika kita melihat angkatan bersenjata Amerika, mereka sangat bergantung pada kekuatan udara dan maritim, dengan angkatan darat yang relatif kecil dibandingkan dengan ukuran dan pengeluaran anggaran pertahanan Amerika. Namun, yang dilihat sekarang bahwa kekuatan udara dan maritim tersebut jauh lebih sulit untuk dikerahkan, mereka digunakan dengan jauh lebih hati-hati. Deployable, or they have to be deployed with much more caution. What that means is that the ability Dan yang dimaksud dengan itu adalah bahwa kemampuan Amerika untuk menjalankan kekuasaan di seluruh dunia berkurang secara signifikan. Saya pikir jika kita melihat dua kapal induk, saya tidak tahu di mana Ford berada. Ford menurut saya berada di Mediterania dan mungkin telah berpindah ke Laut Merah. Saya tidak 100% yang yakin, tetapi saya mendengar bahwa kapal itu sedang bergerak menuju Laut Merah. Menurut saya, kapal itu berada di Mediterania, terutama untuk memberikan kemampuan pertahanan bagi Israel. Jadi, kapal perusaknya dan sistem mereka, bersama dengan pesawatnya sendiri, akan memberikan perlindungan udara defensif di atas Israel. Saya menduga itu adalah pemikiran awalnya. over Israel, and I suspect that was the initial thinking. I had heard though that they were going to deploy her into the Red Sea. Saya pernah mendengar bahwa mereka akan menempatkannya di Laut Merah karena kekhawatiran terhadap pipa minyak Arab Saudi dan jalurnya yang bermuara ke Laut Merah. Itu akan sepenuhnya masuk akal jika memang begitu. Tetapi saya jujur tidak tahu apakah mereka sudah melakukannya. Laut Merah bukanlah tempat yang mudah bagi mereka untuk beroperasi, karena terakhir kali sebuah gugus kapal induk berada di sana, mereka akhirnya memutuskan untuk menyatakan kemenangan dan mundur. Saya tidak masjid jika kaptus sewasing mema. Mahuti pemerkan popis palsperwazimba. Right, perhumat is that it's been good for venue. And that's in the Indian Ocean. But again, as you say, I think operating at distance, we won't know. Tapi sekali lagi seperti yang Anda katakan, saya rasa dengan beroperasi dari jarak jauh, kita tidak akan tahu. Saya yakin pihak Iran tahu, karena mereka pasti mendapat informasi intelijen dari Tiongkok dan Rusia tentang di mana kelompok itu beroperasi. Namun saya akan terkejut jika kelompok itu beroperasi lebih dekat dari sekitar 400 mil di selatan pantai Iran bagian selatan. Jadi kita sekarang berada dalam situasi yang sangat berbeda. Ironisnya, menurut saya, Trump dan Netanyahu setelah menciptakan perang dan situasi di mana selat hampir tertutup, kini justru meminta bantuan untuk membuka selat tersebut. Saya rasa sangat kecil kemungkinan sekutu menyetujui permintaan itu karena risikonya. Dan sebagaimana resiko juga erbor selat, apabila bering kapal induk atau kelok amfibi antipolar, begitu sehingga seiring dengan siaya punyu gedung putih ingin melihat kapal Amerika diserang. The American ships struck. It'll be very interesting to see though that how Akan sangat menarik untuk melihat bagaimana hal itu berkembang, karena tentu saja dengan selat yang ditutup, dan saya pikir mungkin untuk jangka waktu yang cukup lama, konsekuensinya bagi ekonomi dunia benar-benar sangat menantang. Saya pikir dampaknya berpotensi menjadi bencana, karena saya tidak melihat tanda-tanda bahwa Iran akan mundur. Dan saya pikir, ini adalah contoh bagaimana Gedung Putih dan Mang, kalangan neokonservatif Amerika secara keseluruhan
benar-benar salah memahami bukan hanya sifat perang ini, tetapi juga sifat lawan mereka dan cara lawan itu berpikir. Maksud saya, orang Iran memandang ini sebagai perang eksistensial. Namun, ini bahkan lebih rumit dari itu, karena tentu saja mereka melihatnya sebagai perang untuk, jika kita memikirkan teologi mereka melihatnya sebagai perang demi kebenaran. Mereka memandangnya sebagai perang demi keadilan melawan penindas. Dan hal ini berakar sejak pertempuran Karbala pada tahun 680 yang setiap tahun diperingati oleh orang Iran, dan memang seluruh umat Syiah. Tanpa masuk ke detailnya, Anda perlu memahami logika semacam itu. Karena jika tidak, Anda cenderung berpikir bahwa lawan Anda berpikir dengan cara yang Anda anggap rasional, dan Anda cenderung menerapkan hal-hal seperti teori permainan. Maksud saya, jelas bahwa orang Iran berpikir secara rasional, tetapi Anda harus memahami rasionalitas itu dan mengaitkannya dengan keyakinan agama mereka, serta bagaimana hal itu terwujud. Jadi saya pikir kita berada dalam situasi yang sangat sulit dalam perang ini. Saya tidak melihat ada jalan keluar yang mudah bagi Gedung Putih. Ya, saya rasa salah satu pelajaran terbesar bagi saya selama 2 minggu terakhir adalah bahwa Iran telah menciptakan sebuah sistem pemerintahan, terutama pemerintahan militer, di mana setiap orang, dari prajurit hingga ayatollah, dapat digantikan. Dan mereka bersedia melakukannya, karena tampaknya mereka tidak memiliki masalah dengan konsep mati syahid. Mereka sendiri yang mengatakan demikian. Hingga ke tingkat ayatollah, itu adalah sesuatu yang tidak kita lakukan di Barat. Kita tidak berpikir bahwa seorang jenderal atau presiden dan seterusnya dapat dengan mudah digantikan. Bukan. Kehilangan panglima tertinggi adalah hal yang sangat besar. Tetapi bagi mereka, tampaknya mereka telah berdamai dengan hal itu dan berkata, tidak, siapapun bisa digantikan. Titik. Dan mereka telah membangun sebuah sistem yang dapat bertahan dalam segala situasi dan membalas serangan. Kemampuan serangan balik kedua. Kamu tahu? Itways Rebalik Bang sangat tidak konvensional. Tapi apa gunanya hal ini sekarang? Kita seharusnya membicarakan ekonomi global. Tapi saya masih sangat tertarik dengan pandanganmu tentang angkatan laut. Kamu tahu, saya tidak sepenuhnya yakin apakah masih begitu. Tapi, beberapa tahun lalu, angkatan udara terbesar di dunia adalah Angkatan Udara S. Dan yang terbesar kedua adalah Angkatan Laut AS. Hanya karena mereka memiliki begitu banyak pesawat di kapal-kapal itu dan semua kapal induk tersebut. Namun, pertama-tama, apakah kapal induk sebenarnya berisiko untuk ditenggelamkan? Maksud saya, apa yang dibutuhkan untuk menenggelamkannya? Dan kedua, Rainer Rupp pernah menyampaikan hal ini di saluran saya. Bahkan jika kamu tidak bisa menenggelamkannya, jika kamu berhasil merusak landasan cukup parah, kapal itu pada dasarnya tidak berguna, karena pesawat-pesawat itu tidak bisa kemana-mana lagi. Apakah kamu sependapat dengan penilaian itu atau tidak? Jawaban singkatnya adalah, saya tidak tahu. Maksud saya, hal yang dimiliki kapal induk, tetapi tidak dimiliki pangkalan darat, adalah kemampuan untuk bergerak. Dan itu membuatnya jauh lebih sulit untuk dijadikan sasaran. Jadi saya akan terkejut. Ada banyak pembicaraan tentang kelompok Lincoln yang diserang, tetapi saya akan terkejut jika itu benar. Saya belum melihat bukti apapun, dan saya sudah mencarinya. Namun, masalahnya bukan terutama soal drone, karena Anda dapat menyediakan pertahanan udara berlapis dalam kelompok kapal induk. Dan kapal induk memiliki semua yang dibutuhkan untuk itu. Tantangan sebenarnya adalah bertahan dari serangan rudal balistik dan hipersonik. Dan pertanyaan mendasarnya, yang ingin sekali saya dengar pendapat Ted Postol tentang hal ini, adalah apakah Anda dapat melakukan pemanduan tahap akhir untuk rudal hipersonik atau balistik terhadap target yang bergerak seperti kapal induk. Ada kira-kira 3 tahap utama, Pascal. Jadi jika kamu meluncurkan rudal terhadap kapal permukaan atau jenis kapal apapun sebenarnya, tahap pertama adalah saat kamu meluncurkannya. Kamu mengarahkannya ke arah umum, berdasarkan informasi intelijen atau pengintaian tentang posisi kapal tersebut.
Jadi, kamu mengirimkannya ke garis lintang dan bujur tertentu. Tergantung pada jenis misilnya, kamu kemudian memberikan apa yang disebut informasi panduan tahap menengah. Saat kapal yang menjadi targetmu bergerak, kamu menyesuaikan dan memperbarui arah rudal agar tetap menuju ke arah yang kurang lebih benar. Lalu tahap terakhir, mungkin dalam jarak 10 mil terakhir, atau bahkan 2 mil terakhir, tapi relatif dekat, adalah saat kamu memberikan panduan pelacakan akhir, agar rudal benar-benar mengunci pada kapal tersebut. Itu bisa dilakukan secara umum, seringkali dilakukan dengan radar. Misil Exocet misalnya, memiliki radar pada tahap akhir misil. Itu adalah misil lama, tetapi sebenarnya mengarah ke target radar. Dulu, yang kami lakukan pada masa itu adalah menebarkan umpan radar, disebut chaff, dan diharapkan itu bisa mengelabui misil tersebut. Namun pertanyaannya adalah, apakah misil balistik yang dimiliki Iran memiliki sistem pemandu pada fase terminal, dan apa misil hypersonic juga memiliki pemandu pada fase terminal? Saya tidak tahu. Itu jawaban singkatnya. Yang saya tahu adalah sangat sulit untuk benar-benar mengarah target jika tidak memiliki sistem mandu pada tahap akhir, yang berarti semua kapal akan bebas. Tapi sebenarnya, ini keputusan yang sangat-sangat rumit karena kamu tahu, kalau sampai kehilangan sebuah kapal induk, saya tidak berpikir salah satu rudal ini akan menenggelamkan kapal induk, tapi bisa saja menyebabkan kerusakan cukup parah hingga membuatnya keluar dari pertempuran. Kamu tahu, kapal-kapal ini besar. Mereka memiliki dek penerbangan berlapis baja. Mereka memang tidak sekuat dulu, tapi masih bisa menahan kerusakan yang cukup besar. Namun, yang juga berarti, Pascal, ini bukan hanya soal kapal induk, meski tidak first kapal ini, tapi juga semua kapal permukaan, pasukan amfibi, kapal logistik. Jadi artinya, setiap kapal bukan hanya kapal induk. Semua rudal ini bisa dipandu Amber berada pada Ukraina. Hal itu, pada gilirannya, memiliki dampak yang sangat penting bagi sebuah negara yang biasanya mengerahkan kekuatan udaranya dari kapal induk di laut atau kekuatannya dari pasukan amfibi, karena hal tersebut benar-benar mengubah segalanya. Artinya, jika memang demikian, militer Amerika yang menggunakan kekuatan udara dari pangkalan darat dan kekuatan pemboman strategis dari pangkalan laut yang disebut kapal induk atau kapal amfibi, kini menjadi jauh lebih rentan. Akan jauh lebih sulit bagi angkatan bersenjata Amerika untuk menjalankan apa yang kita sebut proyeksi kekuatan seperti yang biasa mereka lakukan, dengan tingkat keamanan yang dulu mereka miliki. Jadi, kita sedang berada di masa yang sangat menarik, masa yang sulit menurut saya. So we're in very interesting times, difficult times, I think. Anda sudah mulai membicarakan tentang Selat Hormuz dan tentu saja seluruh kawasan Teluk di sana. Tampaknya cukup jelas, Iran secara terbuka menyatakannya, dari perwakilan pemerintah mereka hingga orang-orang seperti Muhammad Marandi di saluran saya. Mereka mengatakan, kami ingin orang Amerika keluar. Mereka harus pergi. Kapasitas mereka untuk mengancam kami dari kawasan Teluk harus ditarik. Entah mereka mundur sendiri, atau kami akan menghancurkan mereka. Menurut Anda, apakah ini semakin menjadi tujuan yang realistis bagi Iran untuk benar-benar memaksa AS mundur sepenuhnya, mungkin kembali ke Israel atau tempat lain, tetapi meninggalkan kawasan itu? Let's say back to Israel or something, but leave the region. I do think it's a realistic goal, Pascal. Saya memang berpikir itu adalah tujuan yang realistis, Pascal. Dalam beberapa hal, ada simetri yang menarik antara kampanye ini dan perang Rusia-Ukraina. Maksud saya, ketika perang Rusia-Ukraina dimulai, jika kita melihat pada perjanjian Istanbul, tuntutan Rusia sekarang tampak tidak sebesar seperti yang mereka ajukan saat ini. Itu benar-benar sebuah tragedi bagi Ukraina. Namun tentu saja, ketika menjadi jelas bahwa Barat akan berperang melalui NATO, Rusia meningkatkan tuntutan mereka untuk memenuhi tujuan keamanan mereka sendiri. Dan saya pikir, kita melihat sesuatu yang serupa di sini. Saya selalu merasa bahwa Iran akan berhasil jika mereka mampu bertahan. Dan memang, saya pikir mereka telah bertahan. Jadi saya pikir mereka akan berhasil karena
tujuannya sulit untuk memahami apa tujuan Amerika. Namun tujuannya, saya pikir beberapa orang akan menyebutnya perubahan rezim. Saya dengan sengaja berusaha untuk tidak menggunakan istilah itu karena syarat makna. Sebagai gantinya istilah penggulingan pemerintahan. Jadi, orang-orang Amerika berupaya menggulingkan sebuah pemerintahan yang diakui sebagai sah di seluruh dunia, kecuali di Barat. Jadi saya pikir itulah tujuan mereka. Dan tampaknya jelas bahwa mereka tidak akan mampu mencapai tujuan itu. Sementara itu, pihak Ukraina kini mengajukan tuntutan yang melampaui sekadar bertahan hidup. Mereka menginginkan berakhirnya sanksi. Mereka menginginkan reparasi. Mereka menginginkan agar orang-orang Amerika meninggalkan pangkalan mereka. Dan ada yang keempat, yang saya lupa, tapi itu berada pada tingkat yang agak lebih tinggi. Dan saya pikir apa yang telah mereka lihat, saya curiga, adalah keberhasilan mereka menutup selat dan bagaimana hal itu memengaruhi ekonomi dunia, yang memberi mereka kendali kuat bukan hanya atas Amerika, tetapi juga atas seluruh ekonomi dunia. Jadi saya pikir ya, memang begitu. Karena masalah yang dihadapi Amerika adalah logistik dan amunisi. Tapi saya juga berpikir masalah lainnya adalah bahwa semakin lama di Washington dan kita mulai melihat ini di media Amerika, ada kekhawatiran nyata tentang perang yang lain ini. Tampaknya ada kurangnya dukungan di sana. Angka-angka tampaknya menunjukkan bahwa antara 60 hingga 70% orang Amerika menentang perang. Dan saya menduga bahwa ketika mereka mulai melihat beberapa korban di pihak Amerika, sebagian dari hal ini pasti akan, sebagian dari masalah yang telah kita alami, dan beberapa masalah dengan sistem Amerika serta hilangnya pangkalan-pangkalan Amerika pasti akan mulai terlihat. Saya pikir, semakin lama, orang Amerika akan mulai melihat ini sebagai bencana strategis. Bagi saya, ini tampak lebih buruk daripada Vietnam. Karena di Vietnam, seperti yang kita tahu, situasinya relatif terbatas. Tapi ini sangat-sangat berbeda karena jika saya berada di negara-negara Arab Teluk, saya akan mulai berpikir panjang dan serius tentang hubungan saya dengan Amerika. Dan saya akan bertanya-tanya, bagaimana lagi saya bisa mendapatkan jaminan keamanan saya? Dan jika saya melihatnya dari alasan yang murni rasional, saya mungkin akan mengatakan bahwa jaminan keamanan terbaik saya akan datang dari kombinasi Rusia dan Tiongkok, bukan dari Amerika. Saya tidak tahu apakah mereka akan sejauh itu, tetapi jika saya diminta untuk memberi saran kepada mereka, saya akan mengatakan bahwa saya akan berbicara dengan kedua pihak tersebut. Memang, saya selalu merasa bahwa mereka telah siap untuk kampanye yang berkepanjangan. Saya berpikir setidaknya 6 bulan. Saya pernah mendengar Alistair Crook mengatakan 2 tahun. Dan tahu kan, saya tidak bisa membayangkan ada kemungkinan bahwa rakyat Amerika dan bahkan sebagian besar elemen dalam pemerintahan Amerika akan mampu mempertahankan kampanye selama 2 tahun, terutama dengan dampak bencana terhadap ekonomi global. Yang menyedihkan adalah kita belum melihat dengan satu dua growth seperti Spanyol, normatis derov tu, normatis si buat monit titingnya. Ya, bisakah kita membicarakan hal itu sedikit? Maksud saya, pada jam-jam pertama perang, Keir Starmer di Inggris mengumumkan bahwa mereka sangat terkejut dan tidak akan memberikan akses pangkalan kepada AS untuk melakukan hal ini. Namun dalam waktu 24 jam, mereka mengatakan bahwa sekarang semuanya telah berubah karena Iran menyerang tetangganya secara membabi buta dan bahwa Inggris akan membuka pangkalannya untuk tindakan defensif. Sampai sekarang, sudah 2 minggu berlalu, tetapi istilah yang digunakan masih sama, tindakan defensif. Dan para pemimpin Eropa semuanya mendukung gagasan bahwa dalam perang agresi, bisa saja ada pihak yang bersifat defensif, yang, bisa dimaklumi. Dan tentu saja, Amerika kini dapat kembali menggunakan Diego Garcia dan tempat-tempat lain. Kita telah melihat foto-foto pembom AS yang lepas landas langsung dari Inggris.
Mungkin Rammstein di Jerman juga digunakan untuk melaksanakan hal ini. Apa penilaian Anda terhadap dukungan umum dari Eropa? Dan, menurut saya, jargon yang tidak masuk akal tentang tindakan defensif yang diluncurkan dari aset dan wilayah Eropa ini. Saya rasa saya pernah mendengar ungkapan Amerika. Mereka mencoba menunggangi dua kuda dengan satu pantat. Dan menurut saya inilah tepatnya yang terjadi. Argumennya sangat berbelit-belit. Saya bisa memahami alasan mereka melakukannya. Karena tentu saja ada yang disebut hubungan istimewa dengan Amerika dan kebutuhan atau keinginan untuk menjaga agar Amerika tetap terlibat di Ukraina. Saya rasa itu saat berisi sekarang. Itu mereka masih psun tebusannya. Namun di sisi lain, saya yakin mereka melihat konsekuensi bencana yang ditimbulkan oleh kampanye tersebut di Teluk dan juga pada harga energi di seluruh dunia. Jadi saya pikir mereka sedang berusaha menunggangi dua kuda sekaligus, dan itu hal yang sangat sulit dilakukan. Argumennya menurut saya terpelintir. Saya kira itu lebih baik daripada dukungan langsung. Tetapi sebenarnya, jika saya menjadi penasihat bagi pemerintah manapun di Eropa, saran saya adalah bahwa inilah saatnya untuk menarik diri. Karena bukan demi kepentingan keamanan nasional kita jika terlihat secara jelas mendukung Amerika. Dan sebagai konsekuensi dari dukungan itu, memperpanjang perang. Karena semakin lama perang berlangsung, semakin besar dampak bencananya terhadap ekonomi global. Jadi saya pikir ini saat yang tepat untuk menarik diri. Mereka baru saja menerima posisi Amerika, dan ini tidak selalu terjadi secara historis. Contoh yang sering saya kemukakan adalah Vietnam, ketika Amerika mencoba membujuk Inggris untuk ikut serta. Dan Harold Wilson, yang saat itu menjadi Perdana Menteri, menolak, dan keputusannya itu memang benar. Saya tidak mengerti selig kualitiu was just and remapning, nen, dan seminsan mati selig putusan Tony Blair untuk makparai and Amerika di Iraq. Dan sekali lagi, ada contoh lain dari, menurut saya, cara berpikir yang agak berbelit, yaitu anggapan bahwa hubungan istimewa mengalahkan segalanya. Kata mengalahkan di sini tidak dimaksudkan sebagai permainan kata yang ternyata muncul. Namun, jika hubungan istimewa dianggap mengalahkan segalanya, itu menunjukkan kurangnya kejernihan berpikir tentang masa depan suatu negara, tentang kepentingan strategisnya yang sebenarnya. Dan saya pikir, terkait tidak selalu merusak influence istimewa dengan sesekali form tidak. Sebenarnya, itu benar-benar menjadi hubungan istimewa, karena istimewa ribayat termiliki ini di Israel. Dan terkadang, dengan mengatakan tidak, saya pikir itu sebenarnya hal yang baik untuk dilakukan. Hal itu dapat memperkuat hubungan karena akan dihormati, tidak harus dalam situasi saat ini, tetapi di tempat lain. Selain itu, hal ini akan berpengaruh pada politik Amerika jika orang Eropa enggan mendukung hal ini. Dan disitulah saya pikir pemerintah Spanyol pantas mendapat pujian. Saya pikir mereka telah melakukan hal yang benar, dan mereka telah melakukannya demi kepentingan negara mereka. Memberi selamat mungkin kata yang terlalu kuat, tetapi ini adalah hal yang akan saya lakukan, dan saya rekomendasikan dalam keadaan mereka, seandainya saya diminta pendapat tentang apa yang terbaik bagi kepentingan keamanan nasional Spanyol. Tapi bagaimana pandanganmu sekarang dengan berbagai kemungkinan langkah ke depan? Karena orang-orang Eropa sudah sampai pada titik di mana Perdana Menteri Belgia baru saja mengumumkan, dengar, teman-teman, kita tidak bisa mengalahkan Rusia. Mungkin kita perlu berbicara dengan mereka. Tentu saja, Fico di Slovakia juga mengatakan hal yang sama. Hongaria juga berpendapat demikian. Meskipun Hongaria sekarang hanya tinggal beberapa minggu lagi menuju pemilihan umum yang sangat penting. Namun, perang dengan Iran ini sudah menarik banyak uang ke kawasan tersebut. Orang-orang mengatakan jumlahnya sudah sekitar 12 miliar sejauh ini, hanya dalam waktu 2 minggu. Jadi, itu kira-kira $1 miliar per hari.
Hal ini menarik, atau lebih tepatnya, mengalihkan aset dari Ukraina. Ini juga menarik aset dari kawasan Pasifik. Maksud saya, fakta bahwa AS harus membongkar sistem pertahanan udaranya di Korea Selatan adalah hal yang sangat memalukan, terutama bagi pihak Korea Selatan. Ini menunjukkan, pertama, di mana prioritas mereka berada, dan kedua, bahwa mereka mulai kehabisan sistem jika harus membongkar sistem mahal di Korea Selatan hanya untuk membawanya ke wilayah berbahaya dan membiarkannya hancur di suatu tempat di Timur Tengah. Maksud saya, di Asia Barat, itu tidak memberikan sinyal yang terlalu baik, bukan tentang kemampuan Anda. Apakah Anda memiliki informasi tentang sejauh mana proses pengisian kembali senjata-senjata ini? Saya tidak tahu apakah ada pihak yang benar-benar dapat memantau seberapa banyak yang telah digunakan dari waktu ke waktu dan memverifikasinya secara independen. Namun, jika Anda memiliki angka, apakah meningkat atau menurun, resets, and menarik, let's be the same. Ya, saya tidak punya angka yang terbaik. Jika saya boleh memberi saran, saya akan mengunjungi situs web Larry Johnson, Sonar 21. Larry adalah analis yang sangat-sangat baik dalam hal-hal seperti ini. Saya tidak berpikir ada yang benar-benar tahu pasti. Tapi yang kita lihat adalah sesuatu yang mendasar. Saya mengatakan bahwa komponen utama kekuatan militer adalah energi, karena kamu membutuhkannya untuk mengoperasikan tank dan segala sesuatunya, serta kapasitas industri. Saya membuat kesalahan dalam artikel itu, yang akan saya perbaiki di artikel berikutnya. Karena komponen kunci ketiga adalah kemampuan untuk berpikir strategis. Jelas kita tidak memilikinya di Barat. Kita tidak hanya melihat kurangnya kapasitas industri, tetapi juga nilai yang sangat buruk dari uang yang dibelanjakan. Amerika adalah contoh yang sangat baik untuk itu. Negara itu menghabiskan sebanyak gabungan dari, saya ingin mengatakan 7, mungkin 13 centni. I want to say 7, but it might be 13 nations put together. And yet it has an army which is Namun, tentaranya hanya sekitar 1/4 dari ukuran tentara Rusia dan mungkin 1/6 dari ukuran tentara Tiongkok. Angkatan lautnya kini kira-kira seukuran, meskipun memiliki lebih banyak kapal induk dibandingkan Tiongkok. Jadi, kita mendapatkan nilai yang buruk dari uang yang kita keluarkan. Dan sekali lagi, hal ini membuat saya berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam sistem kita. Ketika saya kembali pada pemikiran Michael Hudson, dan perbedaan antara kapitalisme finansial dan kapitalisme industri. Itu mungkin topik yang bisa kita sisihkan dulu. Tapi saya pikir kita mendapatkan nilai yang buruk dari uang kita, dan hal itu terlihat jelas dalam perang ini. Saya tidak yakin orang Eropa menyadarinya, tetapi hal ini pasti akan berdampak pada perang Rusia-Ukraina, karena fokus Amerika kini sepenuhnya tertuju pada perang ini. So, both sebaik death wham. Dan tentu saja, pemain kunci saat ini, atau calon pemain kunci, dalam upaya mengakhiri perang ini adalah Rusia. Jadi saya sama sekali tidak terkejut bahwa Trump benar-benar menelepon Putin. Kedengarannya mereka melakukan pembicaraan yang cukup serius. Rusia bisa berperan dalam mengakhiri perang ini, karena saya sangat meragukan bahwa pihak Iran akan mau mendengarkan Amerika. Maksud saya, kalau dipikir-pikir, mengapa mereka harus mau? Setiap kali mereka mencoba bernegosiasi dengan Amerika, mereka justru diserang. Saya pikir pihak yang paling masuk akal untuk benar-benar menengahi semacam penyelesaian perang ini adalah Rusia. Sekarang, Rusia mungkin menjadi pihak yang paling diuntungkan dari perang ini. Dan memang, perekonomian Rusia bukan berarti sebelumnya sedang buruk. Dan itu juga berarti bahwa ekonomi Rusia sedang berjalan kuat dan kemungkinan bagi Eropa untuk menekan Rusia ke meja perundingan bahkan lebih kecil dari sebelumnya. Namun sebenarnya juga menjadi kepentingan Tiongkok agar perang ini segera diakhiri. Jadi saya pikir dua mediator ideal adalah Tiongkok dan Rusia. Dan tentu saja, sulit bagi Amerika untuk mengundang Rusia menjadi mediator perang ini. Sementara pada saat yang sama, mereka memberikan dukungan dan intelijen kepada Ukraina dan pihak Eropa. Jadi saya pikir sudah saatnya pihak Eropa mulai memikirkan hal ini dan berkata, baiklah, perang ini sudah berakhir.
kita perlu keluar dari situasi di Ukraina dan bekerja sama dengan siapapun yang dapat membantu kita meyakinkan Amerika untuk mengakhiri perang Iran. bring the Iranian war to a close. And again, it would be kind of an epic form of Dan sekali lagi, akan menjadi semacam karma yang peak jika setelah 1 tahun, Amerika Serikat berpura-pura menjadi pihak ketiga yang tidak terlibat dan berusaha menengahi antara Ukraina dan Rusia. Akhirnya mereka justru memohon kepada Rusia untuk menjadi perantara yang tidak terlibat antara Iran dan mereka. Atau jika memang itu yang akan terjadi, bahkan tanpa mereka memohonnya. Namun hal itu akan terjadi secara alami agar Amerika Serikat bisa, entah bagaimana, West, in you married twist thing. Because it is also a bit about that, isn't it? Like the mess that Donald Trump Seperti kekacauan yang Donald Trump masuki sendiri, juga melalui semua tindak tutur dan tuntutan maksimalis absolutnya sejak hari pertama, menyatakan bahwa semuanya telah hancur, padahal mereka masih terus diserang. Dan jelas, sangat kesulitan menahan potensi militer Iran. Maksud saya, ini benar-benar tingkat kehilangan muka yang luar biasa setelah hanya 2 minggu. Padahal setelah 2 minggu, seharusnya berada di puncak kekuatan, dan seterusnya. Dan jika kita memikirkan bagaimana semua ini terjadi di Irak, dan perbandingannya dengan itu, dan juga, maksud saya, kamu menyebut Tony Blair, bukan? Yang sekarang duduk di Dewan Perdamaian. Maksud saya, proyek Dewan Perdamaian ini mungkin sekarang berantakan, karena banyak negara yang seharusnya ada di sana dan duduk di dalamnya, kini diserang sebagai konsekuensi langsung dari hal ini. Dan ini merupakan rasa malu yang besar. Maksud saya, bagaimana pendapatmu tentang hal itu? And it's a huge embarrassment. I mean, what are your thoughts on that one? I think Ya, saya pikir Saya kita tahu bahwa sejarah akan menilai Trump dan Netanyahu dengan buruk. Tapi saya rasa sebenarnya lebih parah dari itu. Saya pikir peristiwa ini akan dikenang sebagai kesalahan perhitungan kebijakan luar negeri terburuk. Bukan hanya sejak Perang Dunia Kedua, tetapi sepanjang sejarah Amerika. Agak ironis, bahwa hal ini kamu oleh kedua Prime Smith swing. Yes, and every person had a mowing. Buat snampel koan. 260. I think you- 250, sorry. Maaf, doa slink though. 1776. Sorry. No, I think it will be looked on as that. Saya mensikirkan al irstatking seperti Master, menurut saya ada sangat sulit untuk melihat jumlah nama yang mungkin coba kita kerbuti. Itu alasan memuatkan fasit. Setidaknya dalam eksternal, ada beberapa sekian persen tidak meningkatkan eskalasi. Namun sekali lagi, seluruh kampanye ini tampak sama seperti yang terjadi di Vietnam dengan operasi Rolling Thunder. Penggunaan kekuatan militer luar biasa besar yang pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Tapi hal itu, dalam banyak hal, terikat oleh cara berpikir orang Amerika pada masa itu, yang didasarkan pada teori permainan. Dan itu bukan cara berpikir yang tepat ketika berhadapan dengan pemerintahan yang canggih dan berlandaskan teologi seperti Iran. Tell its poor wis, it's imberimek memating sedas ini. You've got to understand how they're seeing this, and they've got no sign whatsoever. Dan saya sama sekali tidak mendapat tanda apapun dari dalam Gedung Putih bahwa ada seseorang yang melakukannya. Yang saya lihat hanyalah angka-angka dari EXIF, persis seperti yang kita lihat dalam Rolling Thunder. Ada sebuah buku yang sangat bagus berjudul In Retrospect, karya Robert McNamara, di mana ia menjelaskan bagaimana mereka mulai menghitung berbagai hal. Kami berbicara tentang jumlah korban dan hal-hal semacam itu. Itu tidak membuat perbedaan apapun terhadap hasil kampanye. Memang, hal itu merupakan bagian dari masyarakat Amerika. Saya tidak berpikir itu hal yang buruk atau baik. Itu cukup baik dalam dunia bisnis. Tetapi Anda tidak bisa hanya menghitung angka dan berasumsi bahwa karena Anda telah menjatuhkan sejumlah bom, itu berarti indikator kinerja utama yang baik. Indikator kinerja utama adalah keberhasilan. Dan kita tidak melihat tanda-tanda keberhasilan. Success, and we see no sign of success. So I think it's really Saya rasa ini benar-benar sesuatu yang membuat saya bertanya-tanya, bagaimana hal ini akan berkembang di dalam lingkaran politik Washington. Saya tidak akan terkejut jika ada kekhawatiran besar di sana. Sebenarnya, saya akan heran jika tidak ada.
Pertanyaannya bukan semata-mata bagaimana orang Amerika melepaskan diri mereka, tetapi apa yang terjadi di Gedung Putih dan apakah mereka yang berada di lingkaran politik Washington yang mulai memikirkan bukan hanya pemilu paruh waktu, tetapi juga tata kelola Amerika secara umum, menganggap bahwa Gedung Putih di bawah Trump mampu melepaskan diri dari perang ini. Dan jika tidak, sekali lagi, saya bertanya-tanya, jika mereka menilai bahwa Gedung Putih tidak mampu melakukannya, apa yang mungkin dilakukan? Saya rasa mereka sudah melewati tahap pemakzulan berdasarkan undang-undang kekuasaan perang. Tapi saya memang penasaran, apakah kita akan melihat rilis semua berkas Epstein dan apa yang mungkin muncul dari situ. Itu tidak akan terlalu mengejutkan saya, Pascal. Tapi kita sudah tahu, maksud saya, kita pikir kita tahu, meskipun belum pasti, bahwa ada indikasi kuat bahwa baik Vance maupun Gabbard merasa sangat tidak nyaman dengan arah perkembangan situasi. Dan saya curiga mereka tidak sendirian. Jadi bagaimanapun juga, saya rasa sulit untuk melihat ini bermain semua Wimbo Warrior. Ironisnya, sekarang kita menghadapi perang yang bersifat eksistensial bagi Israel, eksistensial bagi Iran, dan eksistensial bagi Putih di bawah Trump. Existential for the Iranians and existential for the Trump White House. Itulah sebabnya banyak orang benar-benar takut akan potensi eskalasi nuklir, bukan? Bahwa baik Israel atau Amerika Serikat atau Israel dengan izin dari Amerika Serikat mungkin benar-benar mulai menggunakan senjata nuklir untuk menakut-nakuti Iran agar menyerah. Apakah Anda juga melihat bahaya itu? Do you see that danger as well? I do see it as a danger. Saya memang melihatnya sebagai sebuah bahaya. Sekali lagi, saya hanya ingin berharap bahwa itu adalah sesuatu yang akan dicegah oleh pihak Amerika. Saya tidak tahu apakah mereka bisa mencegahnya. Tapi saya juga tidak berpikir, dan inilah ironinya, saya tidak berpikir hal itu akan mengubah jalannya kampanye. Saya tidak percaya Iran akan merasa terintimidasi. Ini adalah perang teologis yang bersifat eksistensial bagi Iran. Dan saya pikir satu-satunya hal yang akan terjadi adalah membuat Israel dan Amerika Serikat menjadi negara paria yang lebih besar lagi daripada yang sudah mereka alami sekarang, karena cara perang ini dijalankan. Jadi saya hanya ingin berharap akan ada pembicaraan yang masuk akal di suatu tempat di Gedung Putih atau di Beltway yang mungkin bisa memberi nasihat atau mencegah orang-orang menciptakan bencana yang lebih besar daripada yang sudah kita hadapi saat ini. Dan mungkin dalam 5 menit terakhir atau sekitar itu, berdasarkan pengetahuan Anda tentang pangkalan di wilayah tersebut dan aset militer yang ada di sana, menurut Anda berapa lama AS sebenarnya bisa bertahan? Karena pada titik ini, tampaknya merekalah yang berada dalam bahaya lebih besar untuk dilenyapkan. Dalam arti instalasi mereka bisa dihancurkan. Sebenarnya ada berapa banyak aset di sana? Dan apakah Iran bisa menghancurkannya? Atau apakah ada titik di mana setelah mereka diserang berkali-kali, Iran masih bisa terus meluncurkan rudal baru ke instalasi tersebut, tetapi tetap tidak akan menyingkirkan personel atau kemampuan dasar dan sebagainya. Menurut saya, hal yang perlu diperhatikan tentang pangkalan udara, apa yang sebenarnya kita bicarakan, adalah bahwa ini bukan semata-mata soal menekan landasan pacu, melainkan menekan peralatan dan personelnya. Karena yang dioperasikan dari pangkalan udara adalah pesawat, dan itu sangat sulit. Merusak pesawat relatif mudah, dan bahkan jika tidak dihancurkan sepenuhnya, kerusakannya bisa cukup parah, sehingga tidak lagi siap tempur. Contoh yang sangat baik tentang hal ini adalah ketika saya berada di Afghanistan. Seingat saya tahun 2005, dan kami berada di sana bersama Kepala Staf Pertahanan Inggris. Kami memiliki pesawat Harrier di pangkalan itu, dan 2 di antaranya tidak dalam kondisi tempur. Salah satunya tampak tidak hancur, tetapi sebenarnya sudah hancur. Dan keduanya dihancurkan oleh rudal sederhana buatan Tiongkok yang ditembakkan dari pegunungan dekat Kandahar. Serpihan logamnya menyebabkan semua kerusakan itu. Jadi masalah sebenarnya di situ adalah menjaga agar pesawat Anda tetap aman.
Dan saya pikir jika Anda tidak bisa menjaganya tetap aman, maka Anda menariknya kembali. Yang tidak saya ketahui, tetapi tampaknya memang demikian, adalah bahwa Iran kini mulai beralih ke rudal yang lebih kuat dan lebih canggih, baik balistik maupun hipersonik, dan beberapa di antaranya tampaknya memiliki dampak yang sangat menghancurkan. Salah satu rudal hipersonik terpecah menjadi sekitar 80 proyektil terpisah, dan jika masing-masing proyektil tersebut memiliki berat sekitar 20 kg, itu kira-kira seukuran dengan muatan peledak dari peluru kapal perang Perang Dunia Kedua. Itulah bagian peledak dari perangkat tersebut. Jadi saya katakan, mereka berpotensi menimbulkan kerusakan yang sangat besar pada pesawat yang masih berada di pangkalan-pangkalan itu. Nasional Saja, saya kita melihat bahwa tersependur. Saya juga tahayu, Uzran, kita mengoperasikan dari tempat seperti Cyprus, Petewa dan Fiala di sini sisi berat teluk. Run those bases in the east, the western side of the Gulf. If they do that, Jika mereka melakukan ini, jika memakkan proyek sipil di Cyprus, maksud saya, menyisip Cyprus sebagai target langsung bagi pihak Iran. for the Iranians. I completely agree with you. I'm not at all surprised. Saya sepenuhnya setuju denganmu. Saya sama sekali tidak terkejut bahwa Cyprus telah menjadi target. Ya, jadi saya punya waktu 5 menit seperti kamu. Saya sama sekali tidak terkejut bahwa Cyprus telah menjadi target, dan saya tidak akan heran jika itu menjadi target lagi di masa depan. Sejauh ini, semuanya baik-baik saja. Tapi sebenarnya, poin utama tentang Cyprus adalah pulau itu tidak bisa dipertahankan dari serangan rudal balistik atau hipersonik. Jadi, the stealth said nothing. See how stofts inhaprasikan Topreo. They speak sumrith. Ngegebemerit tapan peringalan. It's more difficult for them. There's more stages of warning. But actually, and it also... Namun sebenarnya, hal itu menimbulkan banyak komplikasi dalam hal cara beroperasi. Jika Anda menggunakan pesawat untuk tujuan ofensif, semuanya menjadi jauh lebih sulit. Jaraknya jauh lebih jauh. Tapi ini bukan hanya soal serangan dari Iran. Ada juga potensi ancaman dari Hizbullah. Jadi sekali lagi, saya tidak akan terkejut sama sekali jika Hizbullah memutuskan untuk menargetkan Cyprus. Dan itu adalah masalah yang sangat berbeda, karena Lebanon jauh lebih dekat ke Cyprus. Eneng sene Ivers Taus, we kunti stegen soa them to Thumbrove and the Sip ranked. I would be quite worried about those Cyprus bases. A lot of things to be very worried about. Banyak hal yang patut dikhawatirkan, seperti pangkalan yang tiba-tiba menjadi beban. Ya, itulah kenyataan yang kita hadapi sekarang. Steve, jika orang ingin mengikuti Anda, kemana mereka harus pergi? Apakah ada tempat di mana Anda mempublikasikan analisis Anda? Is there a place where you publish some analysis? Yeah, I do. I have a Substack, but actually... Ya, saya punya. Saya punya Substack. Tapi sebenarnya, saat kita berbicara lagi nanti, mungkin saya akan berada dalam posisi yang lebih baik, karena saya baru saja menyiapkan Substack itu. Saat ini kondisinya belum terlalu bagus, jadi saya belum ingin mempromosikannya. Namanya Morgello's Power from the Sea, tapi saya akan mengganti nama Substack tersebut. Saya juga akan meluncurkan kanal YouTube setelah Paskah. Destaditlah Unongthofpet Orang Perdbrang Dini, Pasco, Nubax, and Sam. right direction, Pascal, for Very good. which thank you. Very good, and we will talk in the late. Sangat baik. Dan kita akan berbicara lagi nanti ketika semuanya sudah siap, agar kita bisa memberitahu orang-orang di mana mereka bisa menemukanmu. Semua orang, nantikan Substack dan kanal YouTube Steve Jeremy yang akan segera hadir. Steve, terima kasih banyak atas waktumu hari ini. Thank you very much for your time today. Yeah. Keep 9. Tisking race before. Tuai.